mugi ku Gusti ijabah sing tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncit hayam di imah di iroh nu ngajawab salam, mudah-mudahan bisa angkat umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan anugerah darinya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa kembali mengikuti kajian, terutama kajian berkenaan dengan ibadah haji. Ada satu fenomena di dalam masyarakat kita, terutama di kalangan umat Islam, dengan berkaitan dengan ibadah haji, yaitu masalah badal haji. Sebagian saudara-saudara kita merasa bingung, apakah boleh, apakah bisa badal haji ini. Untuk itu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak bingung, supaya kita ada keyakinan di dalam hati dan jiwa kita di dalam melaksanakannya, mari kita sama-sama perhatikan bagaimana pendapat para ulama, terutama para imam madhab berkenaan dengan badal haji ini. Badal haji adalah menggantikan orang lain untuk beribadah haji. Nah, dari keempat imam madhab, ketika mengomentari masalah badal haji ini, kalau boleh saya simpulkan, dari empat imam madhab ini, 3 imam madhab itu membolehkan dan 1 imam tidak membolehkan. Untuk lebih jelasnya, yang pertama misalnya, menurut madhab Maliki atau Malikiyah. Nah, menurut Imam Malik atau madhab Malikiyah ini, badal haji itu tidak boleh, apapun alasannya. Apakah itu sekalipun dalam keadaan sakit yang dibadalkannya atau yang digantikannya, menurut pendapat Imam Maliki ini tidak boleh. Hal ini didasarkan menurut pendapat beliau, faman kana alaihi hajjatul Islam wa hiya hajjatul faridah fala yajuzu lahu ayyuniba man yahujja anhu. Siapapun di antara kita, di antara umat Islam yang ia mewakilkan di dalam masalah haji kepada orang lain, maka fala yajuzu lahu ayyuniba ma yahujja anhu.
tidak boleh untuk digantikan atau dibadal oleh orang lain. Sawaun kana sahihan au maridon, apakah dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, ini pendapat yang pertama menurut Imam Malik, badal haji ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Hanafiyah, Imam Hanafi. Nah, berbeda dengan Imam Malik atau mazhab Malikiyah, bahwa badal haji menurut Imam Hanafi itu diperbolehkan untuk melaksanakan badal haji atau menggantikan orang lain dalam ibadah haji. Seperti pendapat beliau, al-hajju mimma yaqbalu diyabah, faman ajja anil haji binafsihi wajaba alaihi ayyastaniba ghairuhu liyahujja anhu. Badal haji itu hukumnya boleh menurut Imam Hanafi bagi seseorang yang ia tidak mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Maka ia boleh meminta kepada orang lain untuk bisa menggantikannya ataupun untuk membadalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menurut Imam Syafi'iyah atau mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah ini sama dengan pendapatnya mazhab Hanafiyah. Asy-Syafi'iyatu qalu, mazhab Syafi'iyah berpendapat al-hajju minal a'malil lati taqbalu diyabah fayajibu ala man ajja anil haji ayyuniba ghairu liyahujja badlahu imam. Bahwa ibadah haji ini termasuk amal ibadah yang menerima untuk diwakilkan. Maka bagi seseorang yang tidak bisa atau tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena misalnya sakit dan halangan-halangan lainnya, atau bisa saja kan alasan sudah meninggal, maka menurut Imam Syafi'i ia bisa meminta kepada orang lain untuk menggantikannya atau membadalnya, bahkan menyewanya, dalam arti menyewa orang lain ini untuk menggantikan haji sampai-sampai ya diberikan upah. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Ada sedikit perbedaan dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi hanya membolehkan digantikan oleh orang lain, tetapi tidak ada syarat untuk menyewa ataupun memberikan upah. Sementara Imam Syafi'i ini akan lebih afdol ketika kita memberikan upah ataupun kebaikan kepada orang yang membadalkan haji kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini menurut Imam Hambali atau madhab Hanabilah. Nah, Imam Hanafi ini pun sama secara umum, sama pendapatnya seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, bahwa beliau membolehkan adanya badal haji. Al-Hanabilah qalu al-hajju yaqbalu diyabah wa kadzalikal umrah fa idza ajza man wajiban alaihi an adaiha wajaba alaihi ayyuniba man yuaddihima
anhu wujuban fauriyan. Madhab Hanabilah atau Imam Hambali berpendapat haji boleh dibadalkan atau diwakilkan. Begitu juga umroh ketika seseorang tidak mampu melaksanakannya. Dan wajib bagi orang tersebut untuk mencari gantinya atau wakilnya untuk bisa melaksanakannya. Bahkan menurut Imam Hambali ini fauriyan, dengan segera, artinya jangan ditunda-tunda. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari keempat imam madhab tadi kita sudah bisa menyimpulkan satu madhab yang tidak membolehkan badal haji, yaitu Imam Maliki atau madhab Malikiyah. Dengan alasan apapun, sekalipun orang yang akan melaksanakan haji itu sakit yang berkepanjangan, maka tetap tidak bisa dibadalkan. Sementara ketiga madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ketiga-tiganya membolehkan badal haji. Walaupun ketika imam ini ada perbedaan sedikit. Semisal tadi Imam Hanafi tidak mensyaratkan memberikan upah kepada yang membadalkan haji, sementara Imam Syafi'i afdolnya memberikan upah kepada yang membadalkan haji. Dan menurut Imam Hambali, ketika seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena halangan, karena uzur yang bisa dibenarkan di dalam syariat atau agama, maka wajib dibadalkan, diwakilkan kepada orang lain. Bahkan menurut beliau yang menjadi pembeda dengan imam-imam yang lain, harus dilaksanakan dengan segera, jangan ditunda-tunda. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak dibingungkan lagi dalam masalah badal haji ini. Dari ketiga imam ini ternyata badal haji ini boleh, baik bagi yang berhalangan karena sakit ataupun karena sudah wafat, sudah meninggal dunia. Semoga kita semua selamanya tetap ada dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.